Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fadel Kurnia dengan NIM 1513660. Kali ini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu trainer sistem audio dengan troubleshooting pada mata pelajaran sistem audio program SMKN 53 Jakarta. Latar belakang. Media praktik yang digunakan dalam praktikum masih terbatas dengan menggunakan media project board yang membutuhkan waktu lama dalam melakukan persiapan. Trainer jarang digunakan dalam praktikum karena trainer yang ada kurang terawat, menyebabkan beberapa bagian trainer dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi dengan baik. Trainer yang ada juga masih sederhana dan kurang praktis ketika melakukan praktikum instalasi rangkaian sistem audio. Trainer masih terpisah-pisah pada setiap materi rangkaian sistem audio sehingga perlu dikembangkan. Tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Mengembangkan trainer kit sistem audio pada mata pelajaran sistem audio program SMKN 53 Jakarta. Yang kedua, mengetahui untuk kerja trainer kit sistem audio pada mata pelajaran sistem audio SMKN 53 Jakarta. Yang ketiga, mengetahui kelayakan trainer kit sistem audio pada mata pelajaran sistem audio SMKN 53 Jakarta. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi siswa, trainer kit sistem audio yang dibuat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas praktikum sistem audio sehingga siswa dapat menyerap pelajaran lebih maksimal dan meningkatkan keterampilan siswanya. Yang kedua, bagi guru, trainer kit sistem audio yang dibuat ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah guru dalam kegiatan belajar mengajar atau praktikum. Yang ketiga, bagi peneliti, pengembangan trainer kit sistem audio ini diharapkan dapat memperkaya dan memperbarui pengalaman peneliti dalam dunia pendidikan. Nah, ini adalah produk yang dikembangkan. Yang pertama itu ada trainer. Nama, trainer kit sistem audio dengan troubleshooting. Yang kedua, material. Material akrilik 3 mm. Dimensinya yaitu 42 cm kali 29,7 cm kali 10 cm. Satu dayanya 220 VAC dengan dua sumber tegangan DC yaitu asimetris 12 volt dan simetris 15 volt. Terdapat dua soket RCA dan satu soket mikrofon. Terdapat speaker sebagai output suara. Yang kedua yaitu blok diagram. Frame mic dengan dua toggle switch troubleshooting. Kedua, tone control dengan dua toggle switch troubleshooting. Ketiga, mixer audio dengan dua toggle switch troubleshooting. Yang keempat, amplifier OCL dengan 10 toggle switch troubleshooting. Yang kelima, protector speaker dengan 4 toggle switch troubleshooting. Ini job sheet. Pertama, job sheet disajikan dalam bentuk hard copy dan soft copy. Job sheet dibuat untuk materi frame mic, tone control, mixer audio, amplifier, OCL, protector speaker, dan setting audio. Yang ketiga, sistematika penyusunan job sheet adalah kompetensi, dasar teori, alat dan bahan, keselamatan kerja, langkah kerja, dan bahan diskusi. Manual book. Yang pertama, manual book disajikan dalam bentuk hard copy dan soft copy. Yang kedua,
Manual book terdapat informasi mengenai spesifikasi trainer, pendahuluan, bagian-bagian trainer, pelengkapan trainer, blok diagram, serta perawatan dan perbaikan trainer. Pemanfaatan media pembelajaran merupakan salah satu cara yang dapat membantu proses pembelajaran. Trainer sistem audio adalah salah satu media pembelajaran yang dibuat untuk membantu dan mendukung proses pembelajaran mata pelajaran sistem audio agar siswa dapat memahami materi pada mata pelajaran sistem audio dengan jelas. Permasalahan. Berdasarkan hasil pengamatan, ditemukan permasalahan, yaitu ketika melakukan praktikum, jarang menggunakan trainer, sehingga siswa kesulitan dalam memahami materi yang diberikan. Media praktik yang digunakan masih terbatas dengan media project board sehingga membutuhkan waktu yang lama. Solusi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dikembangkan media pembelajaran berupa trainer sistem audio. Trainer yang dikembangkan disertai dengan manual book dan job sheet praktikum, pengembangan media pembelajaran pada mata pelajaran sistem audio diharapkan dapat mempermudah siswa dalam memahami materi dan menambah keterampilan siswa dalam praktikum. Nah, ini permasalahan. Praktik masih terbatas dan menggunakan media project board. Trainer yang ada tidak berfungsi dengan baik dan masih sederhana. Solusinya, pengembangan trainer dan job sheet sistem audio pada mata kuliah sistem audio. Bentuk pengembangan, trainer kit dan manual book sistem audio dan job sheet sistem audio. Harapannya mempermudah mahasiswa dalam memahami materi, menambah keterampilan dalam praktikum. Pengembangan media pembelajaran yang dilakukan adalah berupa pengembangan trainer sistem audio yang disertai dengan job sheet. Trainer sistem audio yang akan dibuat terdiri dari beberapa rangkaian antara lain adalah frame mic, tone control, mixer audio, amplifier OCL, dan protector speaker. Trainer juga dilengkapi dengan simulasi kerusakan di beberapa rangkaian. Prosedur pengembangan pada penelitian ini secara garis besar menggunakan model pengembangan ADDIE atau Analysis, Design, Develop, Implement, Evaluate yang dikemukakan oleh Robert Maybe Branch 2019. Berikut merupakan prosedur pengembangan ADDIE. Nah, ini adalah contoh skemanya ya, seperti ini. Tahap analisis. Informasi yang didapatkan digunakan untuk mengetahui kebutuhan media pembelajaran mata pelajaran sistem audio. Tahapan analisis yang dilakukan peneliti antara lain yaitu yang pertama, menganalisis permasalahan yang ada pada proses pembelajaran. Yang kedua, menganalisis tujuan dan kompetensi dasar pada mata pelajaran sistem audio. Yang ketiga, menganalisis fasilitas penunjang pembelajaran. Kedua, tahap perancangan atau desain. Tahap-tahap pada perancangan yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan cakupan materi trainer dan job sheet sistem audio. Yang kedua, menentukan perancangan desain trainer sistem audio. Yang ketiga, menentukan perancangan desain job sheet sistem audio. Tahap pengembangan atau develop. Tahap pengembangan merupakan tahap realisasi pembuatan media dari proses perancangan tahap sebelumnya dan kemudian melakukan validasi. Langkah-langkah peneliti dalam melakukan pengembangan antara lain
Pertama, membuat trainer sistem audio. Yang kedua, membuat job sheet sistem audio. Yang ketiga, melakukan validasi ahli materi dan ahli media. Nah, yang terakhir ini tahap keempat, tahap implementasi merupakan tahap untuk menguji tingkat kelayakan media pembelajaran sistem audio pada proses pembelajaran mata pelajaran sistem audio. Pada tahap implementasi, peneliti melakukan proses uji coba media pembelajaran sistem audio kepada responden atau siswa. Uji coba ini dilakukan setelah media pembelajaran sistem audio selesai dibuat dan dinyatakan layak oleh ahli materi dan ahli media. Dalam melakukan proses uji coba pengguna, terdapat beberapa keperluan yang harus disiapkan terlebih dahulu, yaitu menyiapkan waktu dan tempat uji coba, menyiapkan pengajar dan media pembelajaran, serta menyiapkan siswa sebagai uji pengguna. Yang terakhir, tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi dilakukan proses penelitian dari data yang didapatkan dari proses validasi ahli materi dan ahli validasi ahli media. Serta pada tahap implementasi, kemudian hasil dari data penilaian tersebut diproses untuk mengetahui hasil mengenai kelayakan media pembelajaran sistem audio. Yang selanjutnya akan digunakan dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja dari penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.